luar biasa ya. Nah, Mbak saya mau nanya nih, siapa pagi ini yang mengikuti sekolah minggu dengan hati yang sukacita? Nah, pastinya semuanya ya adik-adik. Kita kalau mau sekolah minggu harus sukacita, jangan terus bersungut-sungut, malas-malasan, karena kita mau memuji nama Tuhan bersama-sama. Pada pagi hari ini ketemu lagi di sekolah minggu bersama Mbak Sela dan juga Mas Kevin. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai sekolah minggu, kita mau menyanyikan lagu nih. Kita harus menyanyikan lagu dengan sukacita ya adik-adik. Sekarang kita mau nyanyi judulnya Oh Sukacitaku. Adik-adik ada yang tahu? Pasti udah pada tahu semua ya. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri, kita nyanyi lagu Oh Sukacitaku pakai gerakan. Gerakannya bisa ikutin Mbak Sela ya. Musik. Udah ya pastinya. Tapi sebelum mulai kita sekolah minggu, kita mau berdoa dulu nih adik-adik. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan karena atas kasih dan berkat-Mu pada pagi hari ini Engkau bolehkan kami anak-anak-Mu Tuhan untuk mengikuti sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, membimbing kami dari awal sekolah minggu hingga akhir nanti Tuhan. Dan kiranya dalam kami memuji nama-Mu ini Tuhan bisa menjadi berkat bagi kami anak-anak-Mu semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Tapi sebelum kita dengerin firman Tuhan, yuk adik-adik sekarang kita mau nyanyi lagu Bapak Abraham. Tapi kita sambil berdiri adik-adik, nanti setelah nyanyinya duduk, baru kita dengerin firman Tuhan. Musik. Puji-Mu
Oke, sekarang kita siapin Alkitab ya adik-adik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Talentika. Hai adik-adik sekolah minggu GKJ Tanjung Tirto. Udah pada siap belum ya buat dengerin sabda firman Tuhan hari ini? Gimana? Udah siap? Oke. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan sabda firman Tuhan, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur jika pada kesempatan pagi hari ini, setiap kami masih Tuhan izinkan untuk dapat bersama-sama tergabung di dalam sekolah minggu kami secara online. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya setiap kami dimampukan untuk dapat memahami sabda Tuhan, untuk dapat melakukan sabda Tuhan di dalam kehidupan kami. Inilah ya Tuhan yang menjadi doa kami. Kami naikkan doa kami melalui perantara Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah, kita akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan yang terambil dari Injil Lukas 10. Ada yang tahu Injil Lukas itu setelah Injil apa? Ya betul. Injil Lukas itu setelah Injil Markus. Betul sekali. Bacaan kita saat ini terambil dari Injil Lukas 10 ayat 38 sampai dengan 42. Jadi Injil Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ayo coba dicari-cari dulu. Injil Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Udah ketemu ya? Kalau udah ketemu Mbak Tika bacakan, tapi adik-adik juga harus ikut membaca di rumah masing-masing. Oke? Mbak Tika bacakan. Yesus mengunjungi Marta dan Maria. Kemudian Yesus dan pengikut-pengikutnya meneruskan perjalanan, lalu tiba di sebuah desa. Di situ, seorang wanita bernama Marta mengundang dia ke rumahnya. Marta mempunyai saudara perempuan bernama Maria. Maria ini duduk dekat Tuhan Yesus mendengarkan ajaran-ajarannya. Tetapi Marta, ia sibuk sekali dengan pekerjaan rumah tangganya. Ia pergi kepada Tuhan Yesus dan berkata, "Tuhan, apakah Tuhan tidak peduli? Maria membiarkan saya bekerja sendiri saja. Suruhlah dia menolong saya." "Marta, Marta," jawab Tuhan, "engkau khawatir dan sibuk memikirkan ini dan itu. Padahal yang penting hanya satu. Dan Maria sudah memilih yang baik, yang tidak akan diambil dari dia." Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengarkan, terlebih setiap kita yang mau melakukan sabda Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih, kira-kira kalau Mbak Tika mau bertanya, ada nggak sih adik-adik yang pernah merasa iri? Ayo, ada nggak yang pernah merasa iri? Coba angkat tangan. Siapa adik-adik di rumah yang pernah merasa iri? Iri tentang apa sih Mbak Tika? Misalkan ada saudara kita yang dibelikan HP baru atau bahkan mungkin baju baru, mainan baru, barang-barang baru, tetapi adik-adik belum dibelikan oleh orang tua adik-adik. Ada nggak sih yang pernah kadang merasa iri? Enak banget ya dia, kok bisa dibelikan game baru, HP baru, mainannya baru, padahal aku aja yang rajin belajar, prestasiku baik, aku belum dibeliin game baru, baju baru, HP baru sama papa mamaku. Mungkin ada yang pernah merasa seperti itu. Atau mungkin lagi di kelas, enak banget sih dia
dia nggak ikut ngerjain PR, nggak ikut kerja kelompok, kok dia nilainya juga bagus. Padahal kan yang sibuk kerja kelompok kan aku, yang suka ngerjain kan aku. Dia nggak pernah ikut kerja kelompok, tapi dia tetap dapat nilai yang bagus. Ada nggak sih yang pernah merasa seperti itu? Ada nggak sih yang pernah merasa iri terhadap orang lain, terhadap teman, terhadap kakak, terhadap saudara? Ada? Ada kali ya? Ada nggak ya? Nah, berhubungan dengan iri itu, ternyata bacaan kita yang berkisah tentang Maria dan Marta, ada loh yang pernah merasa iri satu sama lain. Adakah yang tahu siapa itu yang iri? Nanti coba deh kita ingat lagi ceritanya tadi. Yesus pergi untuk mengunjungi siapa sih? Pergi untuk singgah ke rumah siapa sih? Ke rumah siapa? Ya, Yesus pergi untuk mengunjungi Maria dan Marta. Ketika Yesus pergi ke rumah Marta, ternyata di situ ada saudara perempuan Marta yang bernama siapa adik-adik? Namanya? Iya, di situ ada Maria, saudara perempuan Marta. Dan ketika Marta mengetahui bahwa Tuhan Yesus hendak pergi ke rumahnya, Marta bergegas dengan semangatnya mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Ia mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut Tuhan Yesus dengan begitu baik. Mempersiapkan segala sesuatu dengan begitu baik untuk menjamu Yesus yang adalah Mesias. Nah, tetapi ketika si Marta ini terlalu sibuk untuk mempersiapkan ini dan itu, kemudian ia melihat saudaranya, Maria kok enak banget sih, orang aku aja sibuk kok mempersiapkan ini dan itu, kok Maria malah enggak bantu, kok Maria malah enak-enakan duduk mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Nah, di situ iri hatilah Marta terhadap Maria. Marta merasa bahwa harusnya Maria kan juga melakukan hal yang sama. Harusnya Maria kan juga mempersiapkan diri membantu aku untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus, untuk memberikan yang terbaik menjamu Tuhan Yesus di rumahnya. Nah, ketika Marta merasa iri dengan Maria, Marta kemudian protes terhadap Tuhan Yesus. Tuhan, kenapa kok Maria dibiarkan saja tidak membantu aku? Justru dia enak-enakan berada di samping Tuhan mendengarkan perkataan Tuhan. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada Marta. Tuhan Yesus mengingatkan kepada Marta bahwa apa yang sama-sama mereka lakukan saat itu bukanlah hal yang salah untuk dilakukan. Maria mendengarkan Tuhan Yesus itu juga adalah hal benar, dan apa yang dilakukan oleh Marta sibuk menyiapkan segala sesuatu untuk menjamu Tuhan Yesus dengan baik juga bukanlah hal yang salah. Setiap orang punya bagiannya masing-masing. Jadi Maria tidak harus kemudian iri terhadap Marta, begitu juga sebaliknya. Marta juga tidak harus boleh iri terhadap Maria karena apa yang ia lakukan. Karena apa yang mereka lakukan, semua itu adalah baik. Semua itu mereka wujudkan untuk menjamu Tuhan Yesus. Marta menjamu Tuhan Yesus dengan mempersiapkan segala sesuatu, tetapi Maria menjamu Tuhan Yesus dengan kesediaannya untuk mendengarkan apa yang disampaikan Tuhan Yesus selama Tuhan Yesus singgah di rumah Marta. Jadi intinya dari cerita ini, setiap orang itu punya bagiannya masing-masing adik-adik. Misalkan ketika kita mengikuti sekolah minggu online seperti saat ini, gak mungkin dong kemudian Mbak Tika berkata, enak banget sih yang jadi MC cuma ngajak mimpin nyanyi. Enak banget sih yang jadi pemusik gak ngomong apa-apa, dia cuma main musik, ngenjreng gitar doang, main kajun gitu aja. Gak bisa, gak boleh. Karena apa? Karena setiap orang punya bagiannya masing-masing. Mbak Tika bagiannya membawakan firman Tuhan. Nah, ada pula kakak-kakak pembimbing yang lain bagiannya yang membimbing atau mengantar kita untuk
ujian, untuk menyanyi. Karena Mbak Dika juga menyadari suara Mbak Dika juga nggak bagus. Mbak Dika juga nggak punya cukup talenta untuk dapat menyanyi. Mbak Dika juga nggak punya cukup talenta untuk dapat bermain alat musik. Sehingga setiap apa yang ada justru mendukung, justru melengkapi, dan tidak boleh dijadikan sebagai sarana kita untuk iri terhadap orang lain. Karena kita memiliki bagian kita masing-masing. Kita tidak boleh iri terhadap kelebihan orang lain. Kita tidak boleh iri terhadap apapun yang bisa dilakukan oleh orang lain, terhadap apapun yang dimiliki oleh orang lain. Nah, betul. Karena kalau kita iri, artinya apa? Artinya kita tidak bersyukur dong atas setiap yang berkat Tuhan berikan kepada setiap kita. Artinya kita tidak mensyukuri setiap talenta kita, kebisaan kita, bakat kita, sehingga kita lupa bahwa kita juga adalah orang-orang yang spesial. Kita adalah juga orang-orang yang terberkati. Kita juga adalah orang-orang yang dipakai Tuhan. Jadi begitu ya. Setiap orang punya kelebihannya masing-masing. Jadi setiap kita tidak boleh iri satu sama lain. Karena kita memiliki bakat masing-masing. Kita juga memiliki berkat masing-masing. Jadi kita tidak boleh iri terhadap orang lain. Jadi begitu ya. Kita tidak boleh iri hati. Kita harus dapat bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin. Nah, itu firman kita pada hari ini. Nah, sebelum kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita, yuk kita saat ini mengambil saat teduh sebentar. Kita ambil saat teduh sebentar. Oke adik-adik, gimana? Tadi semuanya sudah dengerin firman yang disampaikan oleh Pendeta Talentika? Pastinya sudah ya adik-adik. Semoga kita bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari ya. Nah, sekarang kita akan menyiapkan persembahan adik-adik. Persembahannya bisa disimpan dulu di rumah, atau besok saat sekolah minggu offline bisa diberikan langsung ke kotak persembahan, atau bisa diberikan juga ke kantor gereja ya adik-adik. Untuk lagu persembahan kita akan iringi dengan lagu Adalah Sukacita. Ada yang tahu adik-adik? Tahu ya, lagunya Adalah Sukacita. Nanti kita nyanyi bareng-bareng. Musik. Selanjutnya adik-adik kita akan berdoa syafaat. Yuk, kita masuk di dalam doa syafaat ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sabda firman yang pada ibadah kami hari ini boleh mengingatkan setiap kami supaya kami anak-anak Tuhan tidak tampil menjadi anak-anak yang mudah iri terhadap bakat orang lain, anak-anak yang mudah iri terhadap berkat yang boleh diterima oleh orang lain. Karena ketika
kami merasa iri, artinya kami tidak bersyukur atas berkat Tuhan, kami tidak bersyukur atas talenta yang telah Tuhan berikan kepada setiap kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu GKJ Tanjung Tirto, kami bersama-sama menyatukan hati, kami berdoa, kami memohonkan berkat Tuhan bagi bangsa kami Indonesia. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, menyertai, menguatkan para pemimpin bangsa kami, memampukan mereka untuk dapat berkarya, memulihkan kondisi bangsa kami. Dan tak lupa ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa menyerahkan bagi gereja Tuhan, terkhusus gereja kami GKJ Tanjung Tirto. Tuhan berkati setiap karya pelayanan yang boleh dilakukan secara bersama-sama, bahkan juga untuk sekolah minggu online yang saat ini juga bisa kami ikuti bersama-sama. Kiranya Tuhan juga memberkati. Tuhan memberkati guru sekolah minggu, pembimbing sekolah minggu, sehingga biarlah melalui kakak-kakak pembina dan guru sekolah minggu, kami tetap dimampukan untuk dapat bertumbuh di dalam iman, kami tetap dimampukan untuk dapat bersekutu bersama-sama meskipun melalui media online. Dan tak lupa ya Tuhan, saat ini kami juga teringat akan orang tua kami. Kiranya Tuhan memberkati orang tua kami dengan berkat kesehatan, Tuhan memberkati pekerjaan dari orang tua setiap kami, sehingga biarlah melalui pekerjaan itu dapat menjadi berkat bagi kami untuk kami dapat bersekolah, untuk kami dapat melanjutkan kehidupan kami. Begitu juga kami teringat akan teman-teman kami yang mungkin saat ini mereka sedang sakit. Kiranya Tuhan juga memberkati, memberikan kesembuhan. Kami juga berdoa untuk proses belajar kami di sekolah kami masing-masing. Kiranya Tuhan juga menyertai, memberkati kami hingga kami nantinya boleh mencapai cita-cita kami melalui sarana proses belajar yang saat ini kami lalui. Inilah ya Tuhan yang menjadi doa kami. Kami naikkan doa kami melalui perantara Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Letakkan tangan kanan di dada sebelah kiri adik-adik. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nah adik-adik, sekolah minggu online kita saat ini sudah selesai. Akan tetapi sebelum kita akan bersama-sama melanjutkan kegiatan kita, yuk sama-sama kita terima berkat dari Tuhan. Yuk kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai adik-adik sekalian saat ini sampai selamanya. Amin. Sampai jumpa di sekolah minggu online selanjutnya. Oke adik-adik, hari ini sekolah minggunya sudah usai. Tapi sebelum menutup sekolah minggu, kita mau nyanyi satu lagu lagi adik-adik dengan semangat. Kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Gerakannya ikutin Mbak Sila ya. Dalam setiap kegiatan kita ya adik-adik. Sampai bertemu di sekolah minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.